Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja di sana. Di sini saya Lafita Wimatin, bisa dipanggil Lafi, dengan NIM 111949 bersama teman saya Muhammad Saiful, biasa dipanggil Saiful, dengan NIM 1119040. Dan satu lagi teman saya Tiara Sari, bisa dipanggil Ara, dengan NIM 111906. Kami bertiga di sini untuk menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan psikofisik dan arti penting perkembangan bagi proses pembelajaran siswa untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu jiwa pembelajaran dari Prodi Agama Islam kelas 3B Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menampilkan slide materi berikut ini. Nah, ini dia materi pertama kita pada kali ini, yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan psikofisik. Yang akan dijelaskan pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan terlebih dahulu. Secara singkat, bagaimana pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Bisa dilihat sendiri. Dan bagaimana pula menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dijelaskan secara singkat bagaimana pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan sendiri berarti peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti bandingnya. Sedangkan perkembangan adalah proses tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Sedangkan menurut KBBI, kata tumbuh berarti hidup dan bertambah besar dan sempurna. Titik pertumbuhan dapat juga diartikan tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Sedangkan untuk berkembang sendiri berarti mekar atau terbuka atau membentang menjadi luas, menjadi besar dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam keadaan kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, untuk yang berikutnya adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan menurut beberapa ahli. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman lihat sendiri bagaimana pendapat para ahli tersebut. Itulah 3 pendapat ahli mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada slide berikutnya. Di slide ini dijelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama adalah faktor sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu yang mengandung janin, ataupun terkena infeksi virus dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada faktor ketika lahir, seperti pendarahan pada kepala bayi karena tekanan dinding rahim pada saat waktu melahirkan. Yang ketiga, faktor sudah lahir, seperti kepala bayi bagian dalam terluka karena jatuh, ataupun juga bisa terjadi infeksi pada otak atau saraf otak atau hal lain sebagainya. Yang terakhir adalah faktor psikologis, seperti bayi ditinggal ibu atau ayah atau kedua orang tuanya, anak dititipkan pada tempat penitipan anak, rumah sakit, yayasan, taman bermain, atau lain sebagainya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya perkembangan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi sosiofisik yang herediter, dirangsang oleh faktor-faktor yang menguntungkan seperti faktor lingkungan dan belajar
dalam perwujudan proses aktif secara berkelanjutan. Setiap fenomena atau gejala perkembangan merupakan hasil dari hubungan timbal balik antara potensi yang ada pada individu dengan lingkungannya. Secara eksplisit, perkembangan merupakan hasil dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah usaha belajar oleh anak dalam mencoba segenap potensialitas rohaniyah maupun jasmaniahnya. Yang kedua ada pertumbuhan berkat pematangan fungsi-fungsi fisik. Dan yang terakhir, pematangan fungsi psikis. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, dalam penjelasan kali ini akan dijelaskan dalam Dictionary of Psychology tahun 1972 dan The Penguin Dictionary of Psychology 1988 bahwasanya arti perkembangan pada prinsipnya adalah tahapan-tahapan perubahan progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia maupun organisme lainnya, tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme tersebut. Selanjutnya, dalam Dictionary of Psychology secara lebih luas dan merinci, pengertian perkembangan manusia dirincikan sebagai berikut. Yang pertama adalah the progressive and continuous change in the organism from birth to death. Yang artinya perkembangan itu merupakan perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Yang kedua adalah growth. Ini perkembangan itu berarti pertumbuhan. Yang ketiga adalah change into the shape and integration of bodily parts into functional parts. Perkembangan berarti perubahan dalam bentuk dan penyatuan bagian-bagian yang bersifat jasmaniah ke dalam bagian-bagian yang fungsional. Dan yang terakhir adalah maturation or the apprehension of fundamental pattern of unlearned behavior. Ya, berarti perkembangan itu adalah kematangan atau kemunculan pola-pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar. Nah, untuk materi berikutnya ini berisi bagaimana Islam menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Nah, di antara ayat-ayat tersebut ada dalam surat Al-Mu'min ayat 67 yang menyatakan bagaimana proses penciptaan manusia hingga kematiannya. Kemudian yang kedua ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan di dalamnya menceritakan pembentukan janin di dalam rahim. Dan yang terakhir ada dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang menggambarkan keadaan kuasa manusia dari lemah, yakni bayi menuju kuat atau proses kedewasaan, dan kemudian dilemahkan lagi, yakni proses menuju penuaan. Untuk bagaimana isi maupun arti dari ayat-ayat tersebut, mungkin teman-teman bisa mencarinya sendiri di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, dalam pandangan ajaran Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, dalam arti tidak memiliki pengetahuan apapun. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran secara eksplisit dengan ungkapan la ta'lamun yang berarti tidak mengetahui apapun. Dan meskipun demikian, Allah memberi bekal-bekal berupa potensi untuk mengembangkan diri menjadi pemegang wewenang di muka bumi yang dalam Al-Quran disebut Khalifatullah fil ard, yakni khalifah Allah di muka bumi, dalam rangka beribadah atau mengabdi kepadanya. Bekal-bekal potensial itu menurut firman-Nya berupa indera pendengaran atau telinga, dan indera penglihatan atau mata, serta daya nalar atau afidah. Afidah itu sendiri menurut Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa afidah itu adalah kalbu atau akal. Berdasarkan kajian psikologis kognitif, kolb atau kalbu dapat diasumsikan sebagai potensi sistem memori manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwasanya tiap-tiap anak dilahirkan menurut fitrahnya, yakni bakatnya orang tualah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Dan menurut hadis di atas menyatakan bahwasanya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau memiliki sifat pembawaan yang ada sejak lahir.
Fitrah atau sifat bawaan dipahami oleh para ahli antara lain sebagai pertama, kesucian. Yang kedua, kecenderungan beragama atau memeluk Islam. Nah, arti kecenderungan memeluk Islam ini tampak mengacu pada kemungkinan berkembangnya anak manusia tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi, bergantung pada kedua orang tua dan lingkungannya. Pada dasarnya setiap manusia berpotensi menjadi seorang muslim, dan potensi ini akan menjadi kenyataan apabila kedua orang tua dan lingkungan mendidiknya secara islami. Berdasarkan analisis singkat mengenai fitrah di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bakat dan pembawaan atau hereditas berperan sangat penting dalam menentukan perkembangan dan masa depan manusia. Namun, peran penting hereditas tersebut kurang berarti atau bahkan tidak akan berarti jika lingkungannya tidak memberi dukungan yang sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Materi selanjutnya yaitu perkembangan psikofisik akan disampaikan oleh teman saya. Perkembangan psikofisik. Menurut Muhab bin Syah, perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ jasmaniah. Perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Selanjutnya oleh Reni Akbar Hawadi. Perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dan potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Oleh Desmita, perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada maya fungsi organ-organ jasmaniah, bukan organ-organ jasmaniah itu sendiri. Selanjutnya di sini proses perkembangan. Ada perkembangan motor atau motor development yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik atau motor skills. Selanjutnya ada perkembangan kognitif atau cognitive development, yaitu perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan dan kecerdasan otak anak. Dan yang terakhir ada perkembangan sosial dan moral atau social and moral development. Perkembangan sosial dan moral itu adalah proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan suatu objek atau orang lain, baik dengan individu atau kelompok. Ada 4 faktor perkembangan motor. Yang pertama, tumbuh kembang sistem syaraf. Yang kedua, pertumbuhan otot-otot. Yang ketiga, tumbuh kembang fungsi kelenjar endokrin. Dan yang keempat, perubahan struktural jasmani. Selanjutnya juga ada 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama adalah tahap sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga ada tahap konkret operasional dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir ada perkembangan sosial dan moral. Perkembangan sosial merupakan proses perkembangan kepribadian siswa selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan ini berlangsung dari sejak bayi hingga akhir hayat. Arti penting perkembangan bagi proses pembelajaran siswa. Tidak dipungkiri bahwa antara proses perkembangan dengan proses belajar mengajar yang dikelola guru terdapat benang merah yang mengikat kedua proses tersebut. Demikian eratnya sehingga tak ada proses perkembangan siswa, baik jasmani maupun rohaninya yang sama sekali terlepas proses belajar mengajar sebagai pengajah wantahan proses pendidikan. Apabila fisik dan mental sudah matang, panca indera sudah siap menerima stimulus dari lingkungan, berarti kesanggupan siswa pun sudah tiba. Untuk memudahkan penelaahan terhadap perkembangan individu dilakukan dengan membagi individu dalam pembagian yang sesederhana mungkin. Aspek fisik yaitu keadaan psikologisnya, tampang, dan kesehatannya. Aspek intelek yaitu kecerdasannya, kemampuannya, bakat umum dan khususnya, dan minatnya. Aspek emosional yaitu jenis-jenis perasaan yang dinyatakan dalam cinta, kasih, benci, riang, marah, takut, dan geram.
Aspek sosial yaitu masalah hubungan antara individu yang satu dengan yang lain, meliputi hubungan individu dengan individu, individu dengan sekolah, individu dengan masyarakat. Aspek moral yaitu keyakinan, agama, nilai-nilai, dan norma-norma. Aspek kepribadian yaitu bagaimana integrasi psikofisik yang menentukan penyesuaian diri individu terhadap lingkungannya secara unik. Proses belajar yang harus dilalui siswa untuk pengembangan watak dan pengetahuan siswa agar menjadi sempurna dipengaruhi oleh beberapa faktor. Muhyiddin Syah membaginya dalam 3 macam yang saling berkaitan, yaitu yang pertama faktor internal, keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal, kondisi lingkungan di sekitar siswa. Dan yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yaitu strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya. Sementara itu, pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan fisik, yang artinya orang tak akan bertambah tinggi atau besar jika batas pertumbuhan tubuhnya telah mencapai perkembangan yang diinginkan. Seorang guru wajib mengetahui dan memahami tahapan-tahapan proses-proses perkembangan siswa. Hal ini agar seorang dapat menentukan metode-metode yang tepat sesuai dengan perkembangannya, sehingga persepsi yang ditangkap siswa sesuai dengan harapan dan tujuan belajar. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.